Ibuku sekarat, tak ada yang tahu penyebabnya. Lalu, anakku diam-diam menyelipkan secarik catatan. Isinya, Ibu, periksa kontrakan yang ayah sewa. Cepat pergi sebelum hari Minggu. Jadi aku menurutinya, lalu aku menjerit. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di rumah kami yang dulunya hangat dan penuh tawa, kini berubah menjadi suram dan menakutkan, persis seperti kuburan. Sudah hampir 3 bulan ini, ibuku, satu-satunya orang tua yang kumiliki, terbaring lemah di tempat tidur. Apa yang terjadi pada ibuku sungguh di luar nalar. Awalnya, ibu hanya mengeluh pusing dan mual biasa, seperti orang yang sedang masuk angin. Namun, hari demi hari berlalu, kondisinya justru semakin memburuk dengan kecepatan yang mengerikan. Tubuh ibu yang dulu segar dan berisi, kini menyusut drastis. Tulang-tulangnya menonjol, seolah daging di tubuhnya habis digerogoti sesuatu yang tak kasat mata. Yang paling membuatku merinding setiap kali menatapnya adalah kulitnya. Kulit ibu yang dulu cerah, kini perlahan menghitam. Bukan hitam karena terbakar matahari, melainkan hitam yang kusam, kering, dan bersisik. Seakan-akan aliran darah di bawah kulitnya telah berhenti atau membusuk. Setiap kali aku menyeka tubuhnya dengan air hangat, aku harus menahan air mata agar tidak jatuh di hadapannya. Baunya pun aneh, seperti bau logam berkarat bercampur dengan bau tanah basah. Aku sudah membawa ibu ke berbagai dokter spesialis. Mulai dari dokter penyakit dalam, dokter kulit, hingga dokter saraf. Kami sudah melakukan cek darah berkali-kali, pemindaian MRI, hingga röntgen. Hasilnya, nihil. Dokter-dokter itu hanya menggelengkan kepala dengan wajah bingung. Mereka bilang organ dalam ibu terlihat, tertekan, tapi tidak ada tanda-tanda infeksi virus atau bakteri yang spesifik. Diagnosis mereka selalu berubah-ubah, mulai dari autoimun langka hingga stres berat, tapi tidak ada satupun obat dari mereka yang mempan. Ibu justru semakin parah setiap kali pulang dari rumah sakit. Di tengah keputusasaanku yang nyaris membuatku gila ini, suamiku hadir sebagai sosok pahlawan. Dia adalah menantu yang sangat berbakti, bahkan mungkin lebih telaten daripada aku, anak kandung ibu sendiri. Setiap malam, dia yang selalu terjaga untuk memijat kaki ibu yang kaku. Dia yang selalu membersihkan muntahan ibu tanpa rasa jijik sedikitpun. Semua tetangga memuji kesabaran suamiku. Mereka bilang aku sangat beruntung memiliki suami yang begitu menyayangi mertuanya. Sabar ya, sayang. Kita pasti bisa sembuhkan ibu, ucap suamiku lembut sambil mengelus punggungku saat aku menangis terseduh-seduh di ruang tamu malam itu. Dia kemudian menyodorkan segelas cairan berwarna pekat yang baunya sangat menyengat. Itu adalah obat herbal racikannya. Suamiku memang bukan dokter, tapi dia punya hobi meracik tanaman obat. Dia bilang, resep ini dia dapatkan dari seorang tabib tua di pedalaman yang sangat sulit ditemui. Bahan-bahannya pun katanya sangat langka dan mahal. Ini satu-satunya harapan kita, sayang. Dokter sudah angkat tangan. Kan? Kamu lihat sendiri, obat kimia malah bikin ibu makin drop. Herbal ini alami, untuk membuang racun di tubuh ibu, bujuk suamiku dengan tatapan meyakinkan. Aku, yang sudah buntu akal dan diliputi rasa bersalah karena tak becus merawat ibu, hanya bisa mengangguk. Aku percaya padanya. Dia suamiku. Dia ayah dari anakku. Tidak mungkin dia punya niat buruk. Setiap hari, aku melihatnya dengan telaten menyuapkan sendok demi sendok cairan hitam itu ke mulut ibu. Namun, ada yang aneh. Setiap kali minum obat itu, ibu selalu meringis kesakitan. Pahit panas, tenggorokan ibu panas. Rintih ibu dengan suara parau yang nyaris tak terdengar. Air mata meleleh dari sudut matanya yang cekung. Hatiku hancur mendengarnya. Tahan sedikit ya, Bu. Mas bilang ini reaksinya memang begitu. Itu tandanya obatnya sedang bekerja membunuh penyakitnya. Hiburku sambil menggenggam tangan ibu yang dingin dan kasar. Suamiku tersenyum tipis, sangat tipis, sambil mengelap sisa cairan di bibir ibu. Iya, Bu. Ini obat mahal. Saya pesan khusus buat ibu biar cepat sembuh. Kalau ibu nggak minum, nanti ibu nggak bisa main sama cucu lagi loh. Ayo, ditelan. Suaranya lembut, sangat lembut.
Tapi entah kenapa, setiap kali aku mendengar nada bicaranya saat memaksa ibu minum, bulu kuduku sedikit meremang. Ada tekanan yang tak kasat mata di balik kelembutan itu. Tapi aku buru-buru menepis pikiran negatif itu. Astaga, apa yang kupikirkan? Suamiku sudah berkorban banyak. Batinku memarahi diri sendiri. Dia bahkan rela menjual motor kesayangannya minggu lalu, katanya untuk membeli bahan racikan obat ini yang harganya jutaan rupiah per botol. Seminggu terakhir ini, kondisi ibu makin kritis. Dia sudah jarang sadarkan diri. Dia lebih banyak tidur, atau mungkin pingsan, aku tidak tahu bedanya. Napasnya terdengar berat dan berbunyi, seperti ada lendir yang menyumbat. Aku ingin membawanya ke rumah sakit lagi, tapi suamiku melarang keras. Jangan, sayang. Dokter cuma bakal kasih infus dan obat kimia lagi. Itu racun buat ginjal ibu yang sudah lemah. Percaya sama aku. Ramuan tahap terakhir ini dosisnya sudah aku sesuaikan. Minggu ini adalah puncaknya. Lihat saja, setelah hari Minggu, ibu pasti akan ada perubahan drastis, kata suamiku dengan penuh percaya diri kemarin sore. Perubahan drastis bagaimana, Mas? Tanyaku cemas. Sembuh total, atau setidaknya racunnya keluar semua. Kamu harus percaya sama ikhtiar suami. Jangan dengarkan omongan orang lain. Kata-kata, setelah hari Minggu, itu terngiang-ngiang di kepalaku. Entah kenapa, frasa itu terdengar seperti sebuah tenggat waktu, bukan sebuah janji kesembuhan. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku hanya seorang istri yang bingung dan ketakutan kehilangan ibunya. Aku melihat wajah suamiku yang tampak lelah tapi tetap tersenyum menyemangatiku. Aku merasa berdosa karena sempat meragukannya sedetik tadi. Dia adalah tiang keluarga kami. Dia yang mengurus segalanya. Malam itu, aku duduk di samping tempat tidur ibu, menatap wajahnya yang semakin asing. Wajah itu menghitam legam, seolah-olah hangus dari dalam. Aku menangis dalam diam, memohon pada Tuhan agar memberikan mukjizat. Di sudut kamar, botol obat herbal racikan suamiku berdiri tegak di atas meja. Cairannya yang hitam pekat tampak berkilau ditimpa cahaya lampu tidur, seolah sedang mengawasi kami. Aku tidak tahu bahwa botol itulah awal dari mimpi buruk yang sebenarnya. Aku tidak tahu bahwa di balik senyum suamiku yang penuh kasih sayang, tersimpan sebuah rencana yang lebih keji daripada iblis. Dan aku, dengan bodohnya, terus membiarkan dia mencekokkan cairan itu ke mulut ibuku setiap hari. Hujan deras mengguyur atap rumah kami malam itu, menciptakan suara gemuruh yang seirama dengan detak jantungku yang tidak tenang. Jam dinding menunjukkan pukul 7 malam. Waktunya makan malam. Biasanya, makan malam adalah waktu favoritku. Kami akan berkumpul, bercerita tentang kejadian hari ini, dan tertawa bersama. Tapi tidak malam ini, tidak sejak ibu sakit parah. Suasana di meja makan terasa begitu tegang dan mencekam. Hanya ada suara denting sendok beradu dengan piring. Lampu ruang makan yang biasanya terasa hangat, kini terasa suram. Suamiku duduk di ujung meja, menyantap makanannya dengan lahap, seolah tidak ada beban sedikit pun di pundaknya. Sementara aku, hanya mengaduk-aduk nasi di piringku tanpa selera. Pikiranku terus melayang ke kamar ibu. Apakah ibu sudah tidur? Apakah ibu kesakitan? Di seberangku, duduk anakku, Rino, yang baru berusia 10 tahun. Biasanya Rino adalah anak yang ceria dan banyak bicara. Dia selalu punya cerita lucu tentang teman-temannya di sekolah. Tapi belakangan ini, Rino berubah drastis. Dia menjadi pendiam, pemurung, dan sering terlihat ketakutan. Malam ini, dia bahkan tidak menyentuh makanan kesukaannya, ayam goreng, yang sudah kusiapkan. Kepalanya terus tertunduk, matanya menatap kosong ke piring. Rino, kenapa nggak dimakan ayamnya? Nanti dingin loh, tegurku pelan, mencoba memecahkan keheningan. Rino tersentak kaget, bahunya sedikit gemetar. Dia mengangkat wajahnya sebentar, menatapku, lalu melirik takut-takut ke arah ayahnya. Iya, Bu. Rino makan, jawabnya lirih, lalu mulai menyuapkan nasi dengan gerakan lambat. Suamiku berhenti mengunyah. Dia menatap Rino dengan tatapan yang sulit kuartikan. Kenapa kamu lihat ayah kayak gitu, Rino? Ada yang salah sama ayah? Tanyanya. Suaranya datar, tapi terdengar mengintimidasi di telingaku.
Rino langsung menggeleng cepat. Wajahnya pucat pasi. Enggak. Yah. Enggak ada apa-apa. Habiskan makanannya. Laki-laki enggak boleh lemah. Habis ini ayah mau racik obat buat nenek lagi. Bahan yang baru datang tadi sore harus segera diolah. Besok dosisnya harus dinaikkan biar nenek cepat tenang, kata suamiku sambil kembali menyuapkan makanan ke mulutnya. Kata, tenang, itu dia ucapkan dengan penekanan yang aneh, membuat dadaku sesak. Tenang maksudnya sembuhkan, Mas? Tanyaku memastikan, mencoba mencari kepastian. Suamiku menoleh padaku dan tersenyum lebar. Senyum yang menampilkan deretan giginya yang putih. Tentu saja, sayang. Sembuh dan tidak sakit lagi. Kasihan kan ibu sakit terus-terusan. Kita harus akhiri penderitaannya. Kalimat itu terdengar logis, tapi entah kenapa membuat perutku mulas. Aku mencoba tersenyum balik, tapi bibirku terasa kaku. Tiba-tiba, telepon genggam suamiku yang diletakkan di meja bergetar hebat. Dia melirik layar ponsel, lalu wajahnya berubah sedikit tegang. Dia buru-buru mengelap mulutnya dengan tisu. Sebentar ya, aku angkat telepon dulu. Ini dari supplier bahan obat. Penting banget, katanya sambil bangkit dari kursi. Dia berjalan cepat meninggalkan ruang makan menuju teras depan, menutup pintu kaca di belakangnya. Begitu sosok suamiku menghilang di balik pintu, suasana di meja makan berubah seketika. Rino yang tadinya kaku seperti patung, tiba-tiba bergerak gelisah. Dia menengok ke kanan dan kiri, memastikan ayahnya benar-benar sudah pergi. Napasnya memburu, seperti orang yang habis berlari jauh. Bu? Panggilnya berbisik, suaranya gemetar hebat. Kenapa? Nak? Kamu sakit? Aku hendak berdiri untuk mengecek dahinya, tapi Rino memberi isyarat agar aku tetap duduk. Matanya membelalak penuh ketakutan, air mata menggenang di pelupuk matanya. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu menyenggol kakiku di bawah meja. Rino menendang pelan kakiku. Lalu, dengan gerakan cepat dan waspada, dia mengulurkan tangannya di bawah meja, menyodorkan sesuatu ke arahku. Ambil, Bu. Cepat, desisnya. Aku bingung, tapi instingku mengatakan ini sesuatu yang gawat. Aku mengulurkan tanganku di bawah taplak meja, dan merasakan tangan kecil Rino yang dingin dan berkeringat menyelipkan secari kertas yang sudah diremas kuat ke telapak tanganku. Jangan dibuka sekarang, bisik Rino tajam, matanya menatapku dengan tatapan memohon yang belum pernah kulihat sebelumnya. Simpan, Bu. Sembunyikan. Jangan sampai ayah tahu. Demi Tuhan, Bu, jangan sampai ayah tahu. Jantungku berdegup kencang, seakan mau copot dari rongganya. Aku segera menggenggam kertas itu erat-erat dan memasukkannya ke dalam saku dasterku. Tanganku gemetar. Apa ini? Kenapa anakku yang masih SD bisa bersikap seolah-olah kami sedang dalam bahaya besar? Apa yang dia tahu yang tidak ku tahu? Belum sempat aku bertanya, pintu teras terbuka. Suamiku masuk kembali dengan wajah yang sudah kembali tenang, bahkan terlihat sedikit ceria. Beres. Barang tambahan akan dikirim besok pagi, katanya sambil duduk kembali di kursinya. Dia menatap kami bergantian. Kok tegang banget? Kalian ngomongin apa? Darahku berdesir hebat. Aku berusaha keras menetralkan wajahku. Nggak ada, Mas. Cuma nyuruh Rino habisin makannya. Dia susah banget makan hari ini. Suamiku menatap Rino lekat-lekat. Rino langsung menunduk, menyembunyikan wajahnya sambil menyuapkan nasi dengan cepat, berpura-pura lahap. Bagus. Makan yang banyak biar pintar. Oh ya, sayang. Suamiku beralih menatapku. Nanti malam kamu tidur duluan saja ya. Aku mau lembur di gudang belakang buat racik obat. Prosesnya butuh waktu lama, mungkin sampai subuh. Jangan ganggu aku ya, soalnya takarannya harus presisi. Salah sedikit bisa gagal total. Iya, Mas, jawabku singkat. Tanganku di dalam saku meremas kertas pemberian Rino semakin kuat. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur aduk di dadaku. Makan malam itu berlanjut dalam keheningan yang menyiksa. Setiap detiknya terasa seperti berjam-jam. Aku terus memperhatikan suamiku, mencari tanda-tanda kebohongan di wajahnya. Dia terlihat biasa saja, seperti suami dan ayah yang baik. Tapi kertas di sakuku terasa panas, membakar kulitku.
Peringatan Rino tadi bukan main-main. Tatapan matanya adalah tatapan trauma, bukan sekadar ketakutan anak kecil biasa. Begitu suamiku selesai makan dan beranjak ke belakang rumah menuju gudang tempat dia biasa bekerja, aku langsung menyuruh Rino masuk ke kamarnya. Aku sendiri buru-buru membereskan piring kotor dengan tangan gemetar. Setelah memastikan suamiku benar-benar sudah di gudang dan pintu terkunci dari dalam, aku berlari kecil menuju kamar mandi. Satu-satunya tempat yang aman untuk membuka pesan misterius ini. Aku mengunci pintu kamar mandi, menyalakan keran air agar suaranya menyamarkan aktivitasku, lalu dengan jantung berdebar kencang, aku mengeluarkan kertas lusuh itu dari saku. Kertas itu sobekan dari buku tulis sekolah Rino. Tulisannya berantakan, ditulis dengan pensil yang ditekan kuat-kuat, tanda penulisnya sedang dalam keadaan panik atau terburu-buru. Aku mulai membaca tulisan itu, dan seketika itu juga, duniaku rasanya runtuh. Napasku tercekat di tenggorokan. Ketakutan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tangan kananku yang gemetar hebat memegang secari kertas lusuh yang baru saja diserahkan anakku secara diam-diam. Di bawah sorotan lampu kamar mandi yang temaram, aku merasa seolah-olah sedang memegang bom waktu yang siap meledak kapan saja. Suara keran air yang sengaja kunyalakan dengan volume maksimal menderu-deru, berusaha meredam isak tangis ketakutan yang mulai lolos dari bibirku. Aku menempelkan punggungku ke pintu kamar mandi yang dingin, mencoba mencari sandaran karena kakiku rasanya sudah tak bertulang. Perlahan, kubuka lipatan kertas yang diremas kuat itu. Tulisan di dalamnya berantakan, guratan pensilnya tebal dan miring, jelas ditulis dengan tangan yang gemetar dan tergesa-gesa. Itu tulisan anakku, anak laki-laki berumur 10 tahun yang seharusnya sedang asyik bermain game atau mengejar layangan, bukan menulis pesan rahasia yang mengerikan seperti ini. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungku yang menggila, lalu mulai membaca kalimat demi kalimat yang tertulis di sana. Ibu, tolong cek kontrakan yang ayah sewa buat gudang. Alamatnya ada di saku jas ayah yang warna abu-abu. Jangan sampai ketahuan ayah. Kita harus pergi sebelum hari Minggu. Tolong percaya Rino, Bu. Ayah jahat. Aku ternganga. Mataku membelalak lebar, membaca ulang tulisan itu berkali-kali seolah-olah huruf-huruf di sana bisa berubah jika aku menatapnya cukup lama. Kontrakan? Gudang? Sejak kapan suamiku menyewa kontrakan lain? Setahuku, dan dia selalu bilang begitu, dia hanya memiliki satu toko resmi di pasar induk dan gudang kecil di belakang rumah kami, tempat dia biasa meracik obat herbal terkutuk itu. Dia tidak pernah sekalipun menyinggung soal tempat lain. Kami tidak punya rahasia, atau setidaknya itulah yang selama ini aku yakini. Ayah jahat, dua kata terakhir itu menghantam dadaku lebih keras daripada palu godam. Anakku menulis itu. Anak kandungnya sendiri. Rasa mual tiba-tiba menyerang perutku. Bayangan wajah polos anakku yang ketakutan saat makan malam tadi kembali berputar di kepalaku. Tatapan matanya yang liar, keringat dingin di pelipisnya, dan cara dia menendang kakiku di bawah meja. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya telah dilihat oleh anak sekecil itu hingga dia berani menyimpulkan ayahnya sendiri jahat? Aku meremas kertas itu di dadaku, air mata mulai mengalir deras membasahi pipi. Berbagai pertanyaan liar berkecamuk di kepalaku, saling tumpang tindih tanpa jawaban. Kontrakan apa itu? Untuk apa suamiku menyewanya diam-diam? Dan kenapa harus pergi sebelum hari Minggu? Hari Minggu, bukankah itu hari di mana suamiku bilang ibu akan mengalami perubahan drastis? Bukankah itu hari yang dia janjikan sebagai puncak kesembuhan ibu? Seketika, bulu kuduku meremang. Janji suamiku dan peringatan anakku bertemu di satu titik waktu yang sama, namun dengan makna yang bertolak belakang. Yang satu menjanjikan surga, yang satu memperingatkan neraka. Aku menatap cermin di atas wastafel. Wajahku pucat pasi, mataku sembab. Aku tidak mengenali diriku sendiri. Aku tampak seperti wanita bodoh yang selama ini hidup dalam kepalsuan. Suamiku, pria yang selama ini kupuja sebagai malaikat penolong, pria yang rela menjual motornya demi obat ibu, ternyata menyimpan rahasia besar. Apakah ketulusannya selama ini palsu? Apakah perhatiannya pada ibu hanyalah sandiwara? Tidak, aku tidak boleh langsung menuduh. Tapi naluri seorang ibu tidak bisa dibohongi. Anakku tidak mungkin berbohong soal ketakutannya. Anak kecil tidak bisa memalsukan trauma sedalam itu.
Setelah mencuci muka dan menyobek kertas itu menjadi potongan-potongan kecil lalu menyiramnya ke dalam kloset hingga lenyap tak berbekas, aku keluar dari kamar mandi. Aku berusaha memasang wajah datar, meski hatiku bergejolak hebat. Rumah ini terasa berbeda sekarang. Setiap sudutnya seolah menyimpan mata yang mengawasiku. Aku berjalan pelan menuju kamar tidur kami. Suamiku belum ada di sana. Dia pasti masih di gudang belakang, meracik ramuan kematian itu. Aku melangkah menuju kamar ibu. Pintunya sedikit terbuka. Di dalam, lampu tidur menyala remang-remang. Aku melihat sosok ibu terbaring kaku di atas kasur. Napasnya terdengar berat dan tersendat-sendat. Bunyi, grok-grok, yang menyayat hati terdengar setiap kali dia menarik napas. Aku duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan ibu yang tinggal kulit pembalut tulang. Kulitnya yang menghitam terasa kasar dan dingin. Bu. Bisikku lirih, maafkan aku, Bu. Aku bodoh. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Ibu tidak menjawab. Matanya tertutup rapat. Tapi tiba-tiba, aku melihat suamiku berdiri di ambang pintu. Jantungku serasa berhenti berdetak. Sejak kapan dia di sana? Apakah dia mendengar bisikanku? Loh, sayang, kok belum tidur? Tanyanya. Suaranya lembut, tapi matanya menatap tajam ke arah tanganku yang memegang tangan ibu. Aku tersentak dan buru-buru melepaskan tangan ibu, lalu berdiri dengan kikuk. Mas. Iya, tadi habis dari kamar mandi, sekalian nengok ibu sebentar. Kasihan napasnya bunyi terus. Suamiku melangkah masuk. Dia berjalan mendekati tempat tidur, lalu dengan gerakan yang posesif, dia membetulkan selimut ibu. Tangannya menyentuh leher ibu, seolah memeriksa nadi. Makanya itu, obat racikanku harus diminum rutin sampai tuntas. Racun di tubuh ibu sudah parah banget. Sayang, sampai bikin napasnya berat begitu. Kamu tenang saja, aku lagi siapin dosis pamungkas buat hari Minggu nanti. Lagi-lagi hari Minggu. Kata itu kini terdengar seperti lonceng kematian di telingaku. Aku memaksakan senyum, senyum paling palsu yang pernah kubuat seumur hidupku. Iya, Mas. Kamu hebat banget bisa ngerawat ibu sampai segitunya. Suamiku menatapku lekat-lekat, seolah sedang memindai isi kepalaku. Kamu kenapa keringatan begitu? Sakit? Dia mengulurkan tangannya menyentuh dahiku. Tangannya terasa dingin dan bau bahan kimia menyengat tercium dari jari jemarinya. Bau yang sama dengan obat yang diminum ibu. Aku menahan napas, berusaha tidak muntah. Nggak apa-apa, Mas. Cuma gerah aja tadi di kamar mandi, elakku cepat. Ya sudah, aku tidur duluan ya. Kamu jangan malam-malam begadangnya. Sebentar lagi, jawabnya singkat sambil tetap menatap wajah ibu. Aku harus pastikan ibu baik-baik saja sebelum aku tinggal tidur. Kamu duluan saja. Aku berjalan keluar kamar dengan langkah gemetar. Aku tahu dia berbohong. Dia tidak sedang menjaga ibu. Dia sedang mengawasi proyeknya. Tingkah lakunya makin aneh. Biasanya dia akan langsung tidur jika lelah. Tapi sekarang dia seolah tidak mau sedetik pun ibu lepas dari pengawasannya. Seakan takut ada orang lain yang menyentuh atau memberikan sesuatu pada ibu selain dirinya. Kecurigaan itu kini bukan lagi benih, melainkan pohon raksasa yang menutupi akal sehatku. Pesan anakku benar. Ada sesuatu yang busuk di rumah ini, dan baunya semakin menyengat mendekati hari Minggu. Aku harus bertindak. Aku harus membuktikan ucapan anakku sebelum semuanya terlambat. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berbaring membelakangi suamiku yang baru masuk kamar 2 jam kemudian. Aku mendengar deru napasnya yang teratur, tanda dia sudah tertidur lelap. Di dalam kegelapan, mataku terbuka lebar. Otakku menyusun rencana. Besok. Aku harus bergerak besok. Aku harus menemukan kunci atau alamat kontrakan itu. Jas abu-abu. Anakku bilang jas abu-abu. Jas itu adalah jas lama yang jarang dipakai suamiku. Biasanya tergantung di lemari belakang atau diletakkan sembarangan di gantungan baju dekat pintu gudang. Besok, saat dia lengah, aku akan membongkar kebenaran ini, walau mungkin kebenaran itu akan menghancurkan hidupku selamanya. Pagi itu matahari bersinar cerah, sangat kontras dengan mendung kelabu yang menggelayuti hatiku. Suamiku sudah bangun lebih dulu. Seperti biasa, dia sudah sibuk di dapur,
menyiapkan sarapan bubur untuk ibu. Baunya harum, tapi bagiku sekarang baunya seperti tipu daya. Aku keluar kamar dengan wajah bantal, berpura-pura baru bangun dan masih mengantuk. Padahal semalaman aku terjaga mengawasi setiap gerak-geriknya dalam tidur. Pagi, sayang. Nih, bubur buat ibu sudah siap. Kamu mandiin ibu dulu ya, nanti aku yang suapin, katanya sambil tersenyum manis, menyodorkan mangkuk bubur. Dia sudah rapi, mengenakan kemeja kerjanya. Kamu mau ke toko, Mas? Tanyaku sambil menerima mangkuk itu, berusaha terdengar santai. Iya, ada barang masuk hari ini. Mungkin aku pulang agak sorean. Tapi tenang aja, nanti siang aku sempatkan pulang buat kasih obat ibu. Jangan kasih makan atau minum apa-apa selain bubur ini ya, takut bereaksi sama obatnya. Pesannya tegas. Lagi-lagi, peringatan yang posesif. Iya, Mas. Hati-hati, jawabku. Kesempatan emas. Begitu suamiku memanaskan motor dan pergi meninggalkan halaman rumah, aku langsung beraksi. Aku meletakkan mangkuk bubur di meja makan, lalu berlari kecil menuju kamar anakku. Rino sudah siap berangkat sekolah. Dia menatapku dengan mata bertanya-tanya. Ibu akan cari tahu hari ini. Kamu sekolah yang pintar ya, jangan takut, bisikku sambil memeluknya erat. Tubuh kecilnya terasa tegang. Hati-hati, Bu, balasnya berbisik. Setelah Rino berangkat sekolah dijemput-jemputan, dan ibu kembali tidur setelah kusika-seka, aku tidak berani memandikannya terlalu lama karena dia tampak kesakitan. Aku memulai misiku. Targetku jelas, jas abu-abu lama milik suamiku. Aku ingat dia memakainya minggu lalu saat kondangan ke rumah kerabat jauh, dan setelah itu jas itu seingatku digantung di balik pintu gudang, tempat dia biasa berganti baju kerja, kotor, saat meracik obat. Kunci gudang. Sial, gudang itu selalu dikunci suamiku. Dia bilang banyak bahan kimia berbahaya, takut Rino masuk sembarangan. Tapi aku tahu dia punya kunci cadangan yang disembunyikan di dalam vas bunga di ruang tamu. Aku pernah melihatnya sekali tanpa sengaja saat dia lupa membawa kunci utamanya. Dengan jantung berdebar, aku menuju ruang tamu. Kuangkat vas bunga keramik besar itu, meraba bagian bawahnya. Kosong. Aku panik. Keringat dingin mulai bercucuran. Aku mencari di laci meja TV, di atas lemari es, di bawah karpet. Nihil. Waktu terus berjalan. Suamiku bisa pulang kapan saja jika ada barang tertinggal. Aku mencoba berpikir keras. Di mana lagi? Lalu mataku tertuju pada tas kerja lamanya yang sudah butut dan tergeletak di sudut ruang kerja mininya. Tas itu jarang dibawa, tapi sering dia utak-atik. Aku berlari ke sana, membuka resletingnya dengan kasar. Kosong. Hanya ada kertas-kertas tagihan listrik lama. Aku hampir menangis karena frustrasi. Lalu aku teringat mobil. Suamiku memang jarang pakai mobil karena bensinnya boros. Mobil tua itu lebih sering diparkir di garasi. Tapi anakku bilang, saku jas abu-abu. Kalau jas itu tidak ada di rumah, mungkin ada di mobil? Suamiku sering menjadikan mobil sebagai lemari berjalan. Aku berlari ke garasi. Mobil sedan tua berwarna hitam itu terparkir diam. Terkunci. Aku berlari lagi ke dalam rumah, mengambil kunci mobil yang tergantung di dekat pintu dapur. Tanganku gemetar hebat saat memasukkan anak kunci ke lubang pintu mobil. Klik. Terbuka. Bau apek dan rokok menyeruak dari dalam mobil. Aku segera memeriksa jok belakang. Benar saja. Jas abu-abu itu tergeletak kusut di sana, seolah baru saja dilempar sembarangan. Dengan napas memburu, aku meraih jas itu. Aku meraba saku luarnya. Kosong. Saku kiri. Kosong. Saku dalam. Jariku menyentuh sesuatu. Kertas. Dan sebuah kunci kecil dengan gantungan plastik bertuliskan nomor. Aku menariknya keluar. Secari kertas truk pembayaran sewa rumah atas nama suamiku, tertanggal 2 bulan lalu. Alamatnya tertera jelas, Jalan Anggrek Hitam No. 14B, Kampung Sawah. Itu daerah pinggiran yang sepi, sekitar 30 menit dari sini. Dan kunci itu, pasti kunci rumah kontrakan tersebut. Dapat, pekikku tertahan. Namun, kemenangan kecilku buyar seketika saat terdengar suara deru motor mendekat ke halaman rumah. Suamiku pulang. Mataku melirik jam tangan. Baru setengah jam dia pergi.
Kenapa dia balik lagi? Panik luar biasa melandaku. Aku masih di dalam mobil, di garasi, memegang bukti kejahatannya. Kalau dia melihatku di sini, menggeledah mobilnya, tamatlah riwayatku. Dia pasti akan curiga. Suara motor berhenti. Langkah kaki terdengar mendekat. Sayang, kok pintu depan gak dikunci? Teriak suamiku dari arah ruang tamu. Aku membeku. Aku harus keluar dari garasi tanpa ketahuan. Tapi garasi ini terhubung langsung dengan pintu samping dapur. Kalau aku keluar sekarang, dia pasti dengar. Aku berpikir cepat. Aku melempar jas itu kembali ke jok belakang. Tapi kumasukkan struk dan kunci itu ke dalam saku dasterku. Aku keluar dari mobil pelan-pelan, menutup pintunya tanpa suara. Sangat sulit karena pintu mobil tua biasanya berisik. Klek. Bunyi kecil terdengar. Siapa di situ? Suara suamiku terdengar tajam dari arah dapur. Langkah kakinya mendekat cepat ke arah garasi. Aku tidak bisa sembunyi. Aku harus menghadapinya. Aku segera menyambar sapu lidi yang ada di pojok garasi dan berpura-pura sedang menyapu lantai garasi yang memang agak berdebu. Pintu penghubung garasi terbuka kasar. Wajah suamiku muncul. Matanya menatapku dengan curiga dan marah. Rahangnya mengeras. Kamu ngapain di sini? Tanyanya dingin. Aku menegakkan tubuh, mengatur napas agar tidak terlihat ngos-ngosan. Aku menatapnya dengan wajah polos. Atau setidaknya ku coba sekuat tenaga agar terlihat polos. Mas. Ini loh, tadi aku lihat ada tikus lari ke sini pas aku buang sampah. Aku kejar sampai sini, takut tikusnya masuk ke mesin mobil atau gigit kabel. Kan bahaya. Kamu kok pulang lagi? Ada yang ketinggalan? Suamiku menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tatapannya menyelidik, mencari celah kebohongan. Tanganku yang memegang gagang sapu berkeringat licin. Jantungku rasanya mau melompat keluar lewat tenggorokan. 1 detik, 2 detik, 3 detik, ketegangan di udara begitu pekat hingga rasanya bisa diiris dengan pisau. Akhirnya, bahu suamiku sedikit rileks. Kecurigaan di matanya meredup sedikit. Oh, tikus. Nanti aku pasang racun. Iya, dompetku ketinggalan di meja makan. Pantesan mau beli bensin gak ada duitnya. Dia berbalik dan masuk kembali ke dalam rumah. Aku menghembuskan napas panjang yang sedari tadi kutahan. Kakiku lemas bukan main. Aku hampir saja ketahuan. Ini peringatan keras. Dia sangat waspada. Setelah dia mengambil dompet dan pergi lagi, kali ini aku mengintip dari balik tirai jendela sampai motornya benar-benar hilang di tikungan. Aku tahu aku tidak bisa menunda lagi. Aku harus ke alamat itu sekarang. Tapi aku tidak bisa pergi begitu saja meninggalkan ibu. Tetangga. Ya, aku akan minta tolong Bu Rati, tetangga sebelah yang baik hati, untuk menjaga ibu sebentar. Aku segera berganti pakaian. Aku memakai celana jeans dan kaos yang nyaman, serta jaket untuk menutupi tubuhku. Aku memasukkan struk dan kunci misterius itu ke dalam tas selempangku. Aku pergi ke rumah Bu Rati. Bu Rati, tolongin saya dong. Saya harus ke apotek di kota, obat ibu yang dari dokter habis. Mas Bram lagi kerja. Bisa tolong jagain ibu sebentar? Sejam aja Bu, cuma nungguin kalau ibu butuh minum. Pintaku dengan wajah memelas yang tidak perlu dibuat-buat karena aku memang sedang panik. Oh, boleh, Mbak. Kebetulan saya lagi masak. Nanti saya sambil tengok-tengok. Kasihan Bu Kartini sendirian. Hati-hati ya, Mbak, jawab Bu Rati tanpa curiga. Makasih banyak ya, Bu. Kalau Mas Bram pulang duluan, bilang aja saya ke pasar sebentar cari buah. Jangan bilang ke apotek. Nanti dia marah karena dia maunya ibu minum obat herbal dia aja. Kataku memberi alasan cadangan agar tidak ketahuan tujuan asliku. Siap, Mbak. Mas Bram emang perhatian banget ya, sampai obat aja selektif. Puji Bu Rati polos. Aku hanya tersenyum miris. Kalau saja dia tahu. Aku memesan ojek online agar tidak perlu mengeluarkan motor sendiri yang kuncinya di bawah suamiku, atau agar tidak terlacak. Tujuanku 1, Jalan Anggrek Hitam No. 14B. Di sepanjang perjalanan, angin menerpa wajahku, tapi rasa dingin yang kurasakan berasal dari dalam hatiku. Aku akan membuka kotak Pandora. Aku akan melihat apa yang sebenarnya disembunyikan suamiku di balik topeng, menantu idamannya. Dan entah kenapa,
Firasatku mengatakan bahwa apa yang akan kutemukan di sana jauh lebih mengerikan daripada sekadar perselingkuhan. Ini soal nyawa ibuku. Ini soal hidup dan mati. Perjalanan menuju alamat yang tertera di kertas truk itu terasa seperti perjalanan menuju neraka. Aku duduk di boncengan ojek online dengan tubuh kaku. Mataku terus awas menatap jalanan yang semakin lama semakin asing. Kami meninggalkan hiruk-pikuk kota, masuk ke jalan-jalan tikus yang sempit dan berdebu, hingga akhirnya sampai di sebuah kawasan pinggiran yang sepi. Rumah-rumah di sini jarang, dipisahkan oleh kebun-kebun kosong yang ditumbuhi ilalang setinggi dada orang dewasa. Matahari yang terik seolah tak mampu menghangatkan tubuhku yang menggigil karena ketakutan. Bu, bener ini alamatnya? Sepi banget lo di sini, kayak nggak ada penghuninya. Tanya abang ojek itu dengan nada ragu saat kami berhenti di depan sebuah gang buntu. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan suaraku yang hampir pecah. Iya, Mas. Bener kok. Suami saya naruh barang di gudang sini. Makasih ya. Setelah ojek itu pergi, aku berdiri sendirian di depan sebuah rumah petak tua yang kondisinya menyedihkan. Ket temboknya yang dulunya mungkin putih kini sudah mengelupas dan berlumut, menampilkan bata merah yang rapuh. Atapnya miring, dan jendela-jendelanya tertutup rapat oleh koran bekas dari dalam, seolah pemiliknya tidak ingin ada satu pun cahaya, atau mata orang lain, yang masuk ke dalam. Di pagar besinya yang berkarat, tidak ada gembok, hanya dililit kawat. Tapi pintu utamanya, pintu kayu yang tampak kokoh itu terkunci rapat. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadaku dengan brutal. Inilah tempatnya. Tempat yang disebut anakku sebagai gudang ayah. Tempat yang disembunyikan suamiku rapat-rapat selama berbulan-bulan. Dengan tangan gemetar, aku merogoh tas lempangku, mengeluarkan kunci kecil dengan gantungan nomor yang kutemukan di jas suamiku tadi. Aku melangkah mendekati pintu. Setiap langkah terasa berat, seolah kakiku dipasung besi. Bagaimana kalau suamiku ada di dalam? Bagaimana kalau dia tiba-tiba muncul? Tapi bayangan wajah ibuku yang sekarat dan tatapan ketakutan anakku memberiku keberanian nekat. Aku harus tahu. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku memasukkan anak kunci ke lubang pintu. Krek. Macet sedikit. Keringat dingin mengucur di pelipisku. Kumainkan sedikit kuncinya, memutarnya perlahan. Klik. Terbuka. Pintu itu berderit nyaring saat kudorong. Suaranya seperti jeritan hantu di siang bolong, membuatku tersentak kaget. Bau itu langsung menyergapku begitu pintu terbuka. Bukan bau debu atau bau barang bekas seperti layaknya gudang. Ini bau yang asing, tajam, dan menusuk hidung. Bau bahan kimia yang menyengat bercampur dengan bau amis yang samar. Perutku mual seketika. Aku menutup hidung dengan kerudungku dan melangkah masuk. Ruangan itu gelap gulita meski di luar siang terik, karena semua ventilasi ditutup rapat. Aku meraba-raba dinding mencari saklar lampu, tapi tidak menyala. Listriknya mungkin diputus atau lampunya mati. Aku menyalakan senter dari ponselku. Seberkas cahaya putih membelah kegelapan, dan apa yang tersorot oleh cahaya itu membuat lututku lemas seketika. Ini bukan gudang. Tidak ada tumpukan kardus barang dagangan atau perabot bekas. Ruangan tengah rumah itu kosong melompong, kecuali satu meja panjang di tengah ruangan yang dipenuhi peralatan aneh. Aku mendekat dengan langkah tertatih, seolah ditarik oleh kekuatan gaib yang mengerikan. Di atas meja itu, berjejer botol-botol kaca berbagai ukuran. Ada yang berisi cairan hitam pekat, persis seperti obat herbal yang diminumkan suamiku ke ibu setiap hari. Ada juga toples-toples berisi bubuk berwarna-warni, putih, kuning, dan abu-abu. Ada timbangan digital kecil, sendok takar, gelas ukur, dan alat penumbuk obat dari batu. Ini seperti laboratorium mini. Laboratorium milik seorang ilmuwan gila. Tapi yang membuat mataku membelalak ngeri adalah bungkusan-bungkusan yang berserakan di lantai, di dekat kaki meja. Aku mengarahkan senter ke sana. Bungkusan plastik berwarna mencolok dengan gambar tengkorak. Racun tikus? Desisku, suaraku tercekat. Aku memungut salah satu bungkus yang sudah kosong. Baunya bau ini sama persis dengan bau tanah basah yang sering kucium dari tubuh ibu. Tanganku gemetar hebat hingga bungkusan itu jatuh kembali ke lantai. Di sebelahnya, ada botol kaca kecil dengan label yang sudah disobek sebagian,
Tapi aku masih bisa membaca tulisan peringatan bahayanya, arsenik trioksida, sangat beracun. Duniaku runtuh detik itu juga. Aku mundur terhuyung-huyung hingga punggungku menabrak dinding. Napasku memburu, tersengal-sengal mencari oksigen di ruangan yang penuh uap kematian ini. Jadi selama ini yang diminumkan suamiku ke mulut ibuku bukanlah obat penyembuh. Itu racun. Suamiku, pria yang kupikir malaikat pelindung keluarga, pria yang setiap malam memijat kaki ibuku dengan lembut, ternyata secara perlahan, sedikit demi sedikit, membunuh ibuku dengan tangannya sendiri. Air mata membanjiri wajahku tanpa bisa kubendung. Ingatan-ingatan masa lalu berputar cepat di kepalaku seperti film horor. Ingatkah aku saat ibu mengeluh perutnya panas seperti terbakar setelah minum obat? Ingatkah aku saat ibu muntah darah hitam? Dan suamiku dengan wajah tenang dan senyum manisnya berkata, "Itu detoksifikasi, Bu. Racunnya lagi keluar." Biadab. Umpatku tertahan. "Kamu iblis, Mas. Kamu iblis." Aku ingin berteriak sekeras-kerasnya, tapi suaraku hilang ditelan kengerian. Kakiku melangkah lagi, menyusuri ruangan itu. Mataku menangkap sesuatu di dinding. Sebuah kalender besar. Satu-satunya hiasan di ruangan suram ini. Aku mendekat, menyorotkan senterku ke arah kalender itu. Bulan ini, tanggal-tanggalnya penuh dengan coretan spidol merah. Ada kode-kode kecil di setiap tanggal. Dosis 1, dosis 2, naik 5 mg. Dia mencatatnya. Dia mencatat jadwal pembunuhan ini seolah-olah sedang menjadwalkan proyek kerja biasa. Betapa dingin dan terencananya kejahatan ini. Dan di sana, di deretan paling bawah, ada lingkaran besar berwarna merah yang mengelilingi hari Minggu besok. Di dalam lingkaran itu, tertulis dengan huruf kapital yang tebal, "Dosis terakhir, bebas." Aku menjerit. Jeritan itu tertahan di tenggorokan, keluar hanya sebagai pekikan ngeri yang menyayat hati. Bebas. Dia menulis, bebas. Artinya, hari Minggu besok adalah hari eksekusi mati untuk ibuku. Dia berencana menghabisi nyawa ibuku tepat di akhir pekan, mungkin agar terlihat seperti kematian wajar saat semua orang berkumpul di rumah. Bebas. Bagi dia berarti bebas dari beban merawat mertua, bebas dari biaya, dan mungkin bebas untuk menguasai sesuatu. Aku jatuh terduduk di lantai yang kotor. Rasa sakit menghantam dadaku bertubi-tubi. Pengkhianatan ini terlalu besar untuk ditanggung oleh hati seorang istri. Suamiku bukan hanya jahat, dia monster. Dia merencanakan ini semua dengan sangat rapi, sangat sabar. Berbulan-bulan dia menyiksa ibuku pelan-pelan, menikmati setiap detik penderitaan wanita tua yang tak berdaya itu, sambil berpura-pura menjadi pahlawan di depan semua orang. Bahkan anakku, Rino pasti pernah diajak ke sini. Pantas saja Rino trauma. Pantas saja Rino ketakutan setengah mati. Anak sekecil itu harus menyaksikan ayahnya meracik kematian untuk neneknya sendiri. Ampuni aku, Bu, ampuni aku. Isakku di tengah kegelapan gudang itu. Rasa bersalah mencekik leherku. Akulah yang membiarkan monster itu masuk ke rumah kami. Akulah yang menyodorkan gelas racun itu ke tangan ibu saat suamiku sedang tidak ada, karena percaya itu obat. Akulah yang ikut membunuh ibuku. Tapi tangis takkan menyelesaikan apapun. Ibuku masih hidup. Dia masih bernapas di rumah, meski lemah. Dan hari Minggu tinggal 2 hari lagi. Aku harus kuat. Aku harus bangkit. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Rasa sedih itu kini berubah menjadi kemarahan yang membara. Kebencian mulai tumbuh di hatiku, menggantikan cinta yang selama 10 tahun ini kurawat untuk suamiku. Aku bangkit berdiri. Mataku menyapu sekeliling ruangan lagi. Aku butuh bukti. Aku tidak bisa pulang hanya dengan cerita. Polisi butuh bukti. Aku butuh sesuatu yang kuat untuk menyeret iblis itu ke penjara, dan memastikan dia membusuk di sana selamanya. Mataku tertuju pada sebuah laci di meja kerja yang ada di sudut ruangan. Laci itu sedikit terbuka. Aku melangkah ke sana dengan tekad baja. Aku tidak akan membiarkan suamiku menang. Aku akan melawan, demi ibu, dan demi anakku. Tangan kananku masih gemetar sisa dari syok yang baru saja kuhadapi, tapi kini ada kekuatan baru yang mengalir di nadiku. Amarah. Aku menarik laci meja kayu yang reot itu dengan kasar.
Bunyi kriet panjang terdengar di keheningan ruangan yang mencekam. Laci itu penuh dengan kertas-kertas yang berantakan, bonbon pembelian bahan kimia, dan beberapa buku catatan kecil. Aku mengaduk-aduk isinya dengan panik. Aku harus cepat. Setiap detik di tempat terkutuk ini adalah risiko. Suamiku bisa saja tiba-tiba datang untuk mengecek laboratorium kematiannya ini. Aku menyisihkan tumpukan koran bekas dan menemukan sebuah amplop coklat tebal di bagian paling bawah laci. Amplop itu terlihat resmi, dengan logo sebuah perusahaan asuransi ternama di sudutnya. Instingku langsung berteriak. Asuransi? Dengan jari yang gemetar tak terkendali, aku membuka amplop itu dan menarik isinya keluar. Itu adalah sebuah dokumen polis asuransi jiwa. Aku membaca nama tertanggung yang tertera di sana, Kartini. Nama ibuku. Mataku membelalak saat melihat nilai pertanggungan yang tertera di lembar pertama. Angkanya fantastis. 2 miliar rupiah. 2 miliar rupiah untuk nyawa ibuku. Aku membalik halaman berikutnya untuk melihat siapa penerima manfaatnya. Di sana, tertulis dengan jelas nama suamiku sebagai penerima manfaat tunggal. Bukan aku, anak kandungnya, melainkan dia, menantunya. Napasu tercekat. Kuberanikan diri melihat tanggal polis itu diterbitkan. Baru 6 bulan yang lalu. Tepat sebulan sebelum ibu mulai sakit-sakitan secara misterius. Jadi, ini semua bukan karena dia benci pada ibu. Bukan karena dia lelah merawat ibu. Ini semua demi uang. Dia merencanakan kematian ibuku demi uang 2 miliar rupiah. Dia menghitung nyawa wanita yang telah melahirkanku hanya seharga tumpukan kertas berwarna merah. Aku terus membalik halaman dokumen itu sampai ke bagian tanda tangan. Di sana, di atas materai, tertera tanda tangan ibuku. Tapi aku tahu betul bentuk tanda tangan ibu. Tanda tangan ibu itu kaku dan agak miring ke kiri karena beliau kidal. Tanda tangan di kertas ini terlalu rapi, terlalu luas, dan miring ke kanan. Ini tanda tangan palsu. Kemarahanku memuncak hingga kepalaku terasa pening. Aku teringat beberapa bulan lalu, suamiku pernah meminjam KTP ibu dengan alasan untuk mengurus bantuan sosial dari kelurahan. Ternyata itu hanya akal bulusnya untuk mendaftarkan asuransi ini tanpa sepengetahuan kami. Dia memalsukan tanda tangan ibu, membayar preminya diam-diam, mungkin menggunakan uang tabungan kami yang dia bilang hilang, atau kepakai buat modal waktu itu, dan sekarang dia tinggal menunggu waktu pencairan. Menunggu ibu mati. Biadab. Kamu jual nyawa mertuamu sendiri demi uang judi atau utangmu? Geramku pelan, air mata kemarahan menetes membasahi kertas polis itu. Aku tidak boleh menghancurkan bukti ini. Aku harus mendokumentasikannya. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, aku mengeluarkan ponselku. Aku memotret setiap lembar dokumen itu. Mulai dari halaman depan, nilai pertanggungan, nama penerima manfaat, hingga tanda tangan palsu itu. Aku memotretnya berkali-kali, memastikan gambarnya jelas dan bisa terbaca. Aku juga memotret botol-botol racun di meja, bungkusan arsenik di lantai, dan kalender di dinding yang melingkari hari Minggu dengan tulisan, dosis terakhir. Setiap kali tombol kamera berbunyi cekrek, rasanya seperti aku sedang menancapkan paku ke peti mati pernikahan kami. Setiap foto adalah bukti kejahatannya, bukti pengkhianatannya. Tiba-tiba, aku mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Jantungku berhenti berdetak. Darahku membeku. Suara motor itu, suaranya berat dan agak tersendat. Persis seperti motor tua suamiku. Apakah dia datang? Ya Tuhan, apakah dia tahu aku di sini? Kepanikan melandaku seketika. Aku menyambar semua barang-barangku, memasukkan kembali dokumen polis itu ke dalam amplop dan melemparkannya ke dalam laci. Aku berusaha menutup laci itu secepat mungkin, tapi tanganku yang licin karena keringat membuatnya tergelincir. Laci itu tertutup miring. Biarlah, pikirku. Aku harus sembunyi atau kabur. Aku mendengar langkah kaki berat mendekati pintu depan. Suara kunci beradu. Kricik-kricik. Aku tidak bisa keluar lewat depan. Aku terjebak. Mataku liar mencari jalan keluar. Di belakang, ada pintu kecil di pojok ruangan yang tertutup kain kusam. Aku berlari tanpa suara ke sana, berdoa semoga pintu itu tidak terkunci. Aku memutar gagang pintunya. Klik. Terbuka. Syukurlah.
Aku menyelinap keluar tepat saat pintu depan terbuka dan cahaya matahari masuk menyinari ruang tengah. Aku tidak berani menoleh. Aku langsung menutup pintu belakang itu pelan-pelan, menahan napas. Di balik pintu, aku berada di sebuah pekarangan belakang yang penuh semak belukar tinggi. "Halo? Kok kayak ada orang?" Suara suamiku terdengar samar dari dalam. Aku membekap mulutku sendiri kuat-kuat, air mata mengalir deras. Kakiku gemetar begitu hebat sampai aku harus bersandar pada tembok luar yang lembab agar tidak jatuh. Aku mendengar langkah kakinya berjalan mengelilingi ruangan. Bunyi botol kaca beradu. Dia sedang memeriksa barang-barangnya. "Perasaan gue aja kali ya," gumamnya lagi, terdengar lebih jelas karena dia mungkin berada dekat jendela belakang. "Ah, bodoh amat. Yang penting minggu besok cair. Sabar ya, Bu mertua sayang. Sebentar lagi lunas kok sakitnya." Mendengar monolognya itu, rasa takutku seketika berubah menjadi tekad yang membara. "Lunas sakitnya? Tunggulah pembalasanku, Mas. Kamu akan membayar setiap tetes rasa sakit ibu dengan sisa hidupmu di penjara." Aku menunggu beberapa menit di balik semak-semak, digigit nyamuk dan semut, sampai akhirnya terdengar suara motor dinyalakan lagi dan menjauh. Dia pergi. Mungkin dia hanya mampir sebentar untuk mengecek atau mengambil sesuatu. Setelah yakin dia benar-benar pergi, aku merangkak keluar dari persembunyianku, berlari memutar lewat jalan setapak di samping rumah tetangga, dan terus berlari sampai ke jalan raya. Aku tidak langsung pulang. Aku duduk di sebuah warung es kelapa muda di pinggir jalan raya, mencoba menormalkan napas dan detak jantungku. Aku melihat hasil foto-foto di ponselku. Jelas. Sangat jelas. Ini cukup untuk polisi. Tapi, muncul satu masalah besar. Kalau aku lapor polisi sekarang dan mereka menangkapnya, apakah itu cukup? Suamiku licik. Dia bisa saja berkelit, bilang itu racun tikus untuk di rumah, atau bilang dia sedang bereksperimen tanaman. Tanpa bukti dia sedang memberikan racun itu langsung ke ibu, atau tanpa hasil otopsi, yang mana ibu masih hidup, dia mungkin bisa lolos atau hanya kena hukuman ringan. Dan yang paling kutakutkan, kalau dia tahu aku sudah tahu, dia bisa nekat. Dia bisa menyandera ibu atau anakku di rumah. Aku ingat tanggal di kalender. Minggu. Lusa. Dia akan memberikan dosis terakhir. Itu adalah momen kuncinya. Aku harus menangkap basah dia saat melakukan aksinya. Aku harus membiarkan dia merasa aman, merasa rencananya berjalan mulus, sampai detik terakhir di mana dia menjatuhkan topengnya sendiri. Aku pulang ke rumah dengan taksi, berusaha mengatur ekspresi wajahku. Sesampainya di rumah, aku melihat Bu Rati sedang duduk di teras sambil mengipasi dirinya. Mbak udah pulang. Cepet banget, sapa Bu Rati ramah. Iya, Bu. Alhamdulillah dapat obatnya, jawabku, memaksakan senyum yang terasa kaku di wajahku. Tadi Mas Bram pulang loh, Mbak. Sebentar doang sih, katanya ngambil berkas yang ketinggalan lagi. Kok bolak-balik ya hari ini, cerita Bu Rati. Darahku berdesir. Dia pulang lagi? Berarti saat aku dikontrakan, dia sebenarnya sempat pulang ke rumah dulu? Untung saja aku sudah pergi. Oh gitu ya, Bu. Ya namanya juga orang sibuk. Bu, makasih ya Bu udah jagain ibu. Masuk ke dalam rumah, aku langsung berlari ke kamar ibu. Ibu masih tidur dengan posisi yang sama. Aku memeluk kakinya, menciuminya sambil menangis tanpa suara. Tahan, Bu. Tahan 2 hari lagi. Aku janji aku akan menyelamatkan ibu. Sore harinya, suamiku pulang. Dia membawa kantong plastik berisi martabak manis kesukaanku. Dia tersenyum lebar saat masuk rumah, mencium keningku seolah tidak ada dosa yang dia pikul. Sayang, aku beliin martabak keju nih. Biar kamu gak stres ngurusin ibu terus, katanya manis. Aku menatap wajahnya. Wajah yang dulu kucintai, kini terlihat seperti topeng daging yang menutupi tengkorak iblis. Aku ingin sekali meludahinya. Aku ingin mencakar wajahnya dan meneriakkan semua yang kutahu. Tapi aku menahannya. Demi rencana penyelamatan di hari Minggu. Makasih, Mas. Kamu emang suami paling pengertian. Jawabku datar, mengambil martabak itu. Di dalam hati aku bersumpah, makanlah martabakmu, Mas. Nikmati hari-hari terakhirmu menghirup udara bebas. Karena hari Minggu nanti,
Bukan ibu yang akan bebas, tapi kamu yang akan masuk kandang besi. Malam itu, aku menyusun rencana dengan hati-hati. Aku menghubungi seorang teman lama yang bekerja di kepolisian lewat pesan singkat yang langsung kuhapus setelah dibaca. Aku mengirimkan semua bukti foto itu padanya. Responnya cepat dan tegas. Kita sergap hari Minggu. Jangan bertindak gegabah sampai kami datang. Pastikan kamu dan anakmu aman. Aku menatap kalender di dinding kamar kami. Hari Minggu dilingkari merah oleh suamiku dalam pikirannya. Tapi bagiku, itu adalah hari penghakiman. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden kamar, membawa serta kehangatan hari Minggu yang seharusnya menenangkan. Namun, bagiku, sinar matahari itu justru terasa seperti sorot lampu interogasi yang menyilaukan dan memanaskan kulit. Hari ini adalah hari yang dilingkari dengan spidol merah di kalender gudang terkutuk itu. Hari yang ditandai dengan tulisan, bebas. Bagi suamiku, ini adalah hari kemerdekaan dari beban finansial dan tanggung jawab. Tapi bagiku, ini adalah hari penghakiman. Aku terbangun dengan napas yang tertahan di tenggorokan. Keringat dingin membasahi punggungku, membuat daster yang kupaat rasa lengket dan menjijikkan. Aku menoleh ke samping. Kosong. Bantal di sebelahku sudah dingin, menandakan suamiku, lelaki yang selama 10 tahun ini tidur di sampingku, sudah bangun sejak lama. Jantungku mulai berpacu liar, memukul-mukul rongga dada seolah ingin mendobrak keluar. Ketakutan yang mencekam bercampur dengan adrenalin, membuat tanganku gemetar hebat saat aku menyingkap selimut. Aku ingat pesan Rudi, teman polisiku, yang kukirimkan subuh tadi, tim sudah bergerak. Kami memantau dari radius dekat. Jangan bertindak gegabah sebelum dia benar-benar akan melakukan aksinya. Kita butuh bukti niat pembunuhan yang tak terbantahkan. Aku menyeret langkahku keluar kamar. Rumah terasa sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran hari Minggu pagi. Biasanya, suara kartun dari televisi yang ditonton anakku akan terdengar, atau suara tukang sayur yang lewat di depan rumah. Tapi hari ini hening. Keheningan yang menyembunyikan badai. Saat aku melangkah mendekati dapur, indera penciumanku langsung disergap oleh bau yang kini sangat kuhafal. Bau itu bukan bau masakan lezat atau kopi pagi. Itu adalah bau kematian. Bau herbal yang menyengat, dicampur dengan aroma logam dan tanah basah yang membuat perutku mual seketika. Aku mengintip dari balik tembok pembatas ruang tengah. Di sana, suamiku berdiri membelakangiku. Ia mengenakan pakaian terbaiknya, sebuah kemeja koko berwarna putih bersih yang biasa ia pakai saat sholat Id. Ia tampak begitu suci, begitu religius, kontras sekali dengan kegiatan yang sedang ia lakukan. Tangannya sibuk mengaduk sebuah panci kecil di atas kompor dengan api lilin. Lalala, sebentar lagi, sebentar lagi. Senandung kecil keluar dari mulutnya. Nada suaranya riang, ringan, dan penuh sukacita. Pemandangan itu membuat darahku mendidih sekaligus membeku. Bagaimana mungkin seseorang bisa bersenandung riang saat sedang meracik racun untuk membunuh mertuanya sendiri? Ia mengaduk cairan hitam pekat itu dengan gerakan yang penuh kasih sayang, seolah sedang membuat bubur manis untuk bayi, padahal yang ia aduk adalah arsenik dan campuran zat kimia mematikan yang ia sebut dosis terakhir. Aku menarik napas panjang, berusaha menata ekspresi wajahku. Aku tidak boleh terlihat tahu. Aku harus membiarkan dia merasa menang sampai detik terakhir. Aku harus menjadi aktris terbaik hari ini demi nyawa ibuku. Mas, panggilku pelan, berusaha agar suaraku terdengar serak khas bangun tidur. Ia berbalik. Senyum lebar langsung terukir di wajahnya. Senyum itu begitu manis, begitu meyakinkan, sampai-sampai jika aku tidak melihat gudang itu kemarin, aku pasti akan luluh kembali. Sayang, sudah bangun? Selamat pagi, bidadariku, sapanya ramah. Ia mengecilkan api kompor, lalu berjalan mendekatiku dan mengecup keningku. Kamu tidur nyenyak? Maaf aku bangun duluan. Aku terlalu bersemangat buat ngerawat ibu hari ini. Aku menahan napas saat ia mendekat, berusaha tidak memuntahkan isi perutku saat mencium aroma tubuhnya yang bercampur dengan bau bahan kimia itu. Iya, Mas. Kok tumben masak obatnya pagi banget? Kan hari ini spesial, sayang, jawabnya dengan mata berbinar. Ia kembali ke kompor, menatap panci itu dengan tatapan memuja.
Setelah konsultasi batin dan merenung semalaman, aku nemu takaran yang pas. Ini penyempurnaan dari semua ramuan sebelumnya. Aku yakin, seyakin-yakinnya, setelah minum ini ibu bakal sembuh total. Semua racun di badannya bakal keluar, dan ibu bakal tenang. Nggak akan ngerasain sakit lagi selamanya. Kata, tenang, dan, selamanya, ia tekankan dengan intonasi yang membuat bulu kuduku meremang. Ia sedang berbicara tentang kematian, tapi membungkusnya dengan kata-kata penyembuhan. Betapa liciknya lidah manusia ini. Oh ya? Alhamdulillah kalau gitu, Mas. Kamu emang menantu paling berbakti, pujiku dengan nada datar. Tanganku diam-diam meraba saku daster, memastikan ponselku ada di sana dengan layar yang menyala, siap mengirim sinyal panggilan darurat. Rino mana, Mas? Tanyaku, mengalihkan pembicaraan karena aku tidak kuat melihat cairan hitam yang meletup-letup itu. Masih di kamar kali. Biarin aja dia tidur, anak kecil nggak usah lihat proses pengobatan ibu dulu. Nanti takut dia rewel kalau lihat ibu muntah-muntah sedikit pas detoksifikasi. Nanti kalau ibu sudah tidur, baru kita bangunin dia buat sarapan bareng. Kita pesan pizza ya nanti, merayakan kesembuhan ibu. Merayakan. Dia sudah merencanakan pesta perayaan di atas mayat ibuku. Ya sudah, aku mau cuci muka dulu, terus ke kamar ibu, kataku, lalu berbalik cepat sebelum air mataku tumpah di hadapannya. Aku masuk ke kamar mandi, menyalakan keran air, dan membasuh wajahku berkali-kali. Di cermin, aku melihat pantulan wanita yang ketakutan tapi juga penuh amarah. Kamu bisa. Kamu harus bisa, bisikku pada diri sendiri. Aku mengecek ponselku. Ada balasan dari Rudi. Kami sudah di posisi. Pintu depan jangan dikunci kalau bisa, atau kami akan dobrak paksa saat kamu teriak. Aku keluar dari kamar mandi dan langsung menuju kamar anakku. Pintunya tertutup rapat. Aku membukanya pelan. Rino tidak tidur. Dia duduk meringkuk di sudut kasur, memeluk lututnya. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Dia menatapku dengan tatapan penuh tanya dan ketakutan. Bu? Cicitnya pelan. Aku mendekat, memeluknya erat-erat, mencium puncak kepalanya. Rino, dengerin ibu baik-baik, bisikku cepat di telinganya. Jangan keluar kamar. Apapun yang terjadi, jangan keluar sampai ibu panggil atau sampai ada Pak Polisi masuk. Kunci pintu dari dalam. Mengerti? Tubuh kecil Rino gemetar dalam pelukanku. Ayah mau ngasih obat itu lagi ke nenek ya, Bu? Ayah mau bunuh nenek sekarang? Pertanyaan polos itu menghiris hatiku. Ibu nggak akan biarin itu terjadi. Ibu janji. Kamu harus berani ya. Kamu anak hebat. Sekarang kunci pintu. Aku melepaskan pelukan, menatapnya sekali lagi untuk menguatkan hatinya, lalu keluar dan menutup pintu. Aku mendengar suara kunci diputar dari dalam. Syukurlah, satu beban pikiranku berkurang. Rino aman. Kini saatnya menghadapi monster itu. Aku berjalan menuju kamar ibu. Pintunya sudah terbuka lebar. Dari dalam, terdengar suara suamiku yang sedang berbicara sendiri, atau lebih tepatnya, berbicara pada ibu yang mungkin tidak sadarkan diri. Nah, Bu, lihat warnanya. Pekat, kental, dan penuh khasiat. Ini mahal loh, Bu. Saya sampai harus jual motor kesayangan saya, jual cincin kawin saya, maksud saya, tabungan saya. Semua demi ibu. Aku melangkah masuk. Pemandangan di depanku membuat lututku lemas. Ibu terbaring lemah dengan posisi kepala diganjal dua bantal tinggi, agar posisinya setengah duduk. Wajah ibu ya Tuhan, wajahnya semakin mengerikan. Kulitnya abu-abu gelap, bibirnya pecah-pecah dan berdarah. Napasnya terdengar grok-grok berat sekali, seolah ada cairan mendidih di paru-parunya. Matanya terbuka setengah, menatap kosong ke arah suamiku yang duduk di tepi ranjang, sambil mengaduk mangkuk berisi racun itu. Suamiku menoleh saat melihatku masuk. Sini, sayang. Bantu pegangin tangan ibu. Kayaknya ibu agak gelisah hari ini, mungkin dia tahu mau sembuh. Aku berjalan mendekat dengan langkah kaku seperti robot. Aku berdiri di sisi seberang ranjang. Mataku bertemu dengan mata suamiku. Dulu, aku melihat cinta di sana. Sekarang, aku hanya melihat kegelapan yang tak berdasar. Mas,
Apa nggak sebaiknya kita bawa ke rumah sakit saja? Kondisi ibu kayaknya drop banget. Aku mencoba mengulur waktu, memberikan kesempatan terakhir baginya untuk sadar, meski aku tahu itu sia-sia. Suamiku berdecak kesal. Ceka, kamu ini gimana sih? Sudah dibilang dokter nggak bisa apa-apa. Mereka cuma bakal kasih infus yang bikin ginjal ibu makin rusak. Ini obat alami. Lihat, uapnya saja sudah bikin lega napas kan? Lega apanya? Uap itu membuat dadaku sesak. Ayo Bu, buka mulutnya, perintah suamiku pada ibu. Suaranya berubah tegas, tidak semanis tadi. Jangan manja. Ini demi kebaikan ibu. Biar ibu nggak nyusahin anak cucu lagi. Biar ibu tenang di surga Maksud saya, biar ibu sehat lagi. Ibu tidak merespons. Rahangnya terkunci rapat. Sepertinya, di ambang kesadarannya, ibu sedang berjuang menolak. Tuh kan, ibu ngelawan. Sayang, pegangin rahangnya. Buka paksa dikit, perintah suamiku padaku tanpa menoleh. Matanya fokus pada sendok yang kini penuh dengan cairan hitam itu. Aku diam mematung. Tanganku mengepal di sisi tubuhku. Sayang, cepetan, keburu dingin obatnya, bentaknya, kesabarannya mulai habis. Topeng malaikatnya mulai retak. Aku menarik napas dalam, mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa. Aku nggak mau, Mas. Suamiku berhenti bergerak. Ia menatapku tajam, sendok masih melayang di udara. Apa kamu bilang? Aku bilang, aku nggak mau bantu kamu ngebunuh ibuku. Ucapku, kali ini dengan suara yang lantang dan tegas, memecah keheningan kamar itu. Hening. Detik jam dinding terdengar seperti detak bom waktu. Suamiku menatapku dengan tatapan tidak percaya, lalu perlahan tatapannya berubah menjadi dingin dan mematikan. Ia meletakkan sendok itu kembali ke mangkuk dengan kasar. Dentingnya nyaring. Kamu ngomong apa barusan? Bunuh? Kamu nuduh suami kamu sendiri pembunuh? Tanyanya dengan suara rendah yang berbahaya. Ia berdiri perlahan, tubuhnya yang tinggi besar tiba-tiba terasa mengintimidasi ruangan sempit itu. Aku tidak mundur. Aku justru maju selangkah, menantangnya. Iya, aku tahu semuanya, Mas. Aku tahu soal kontrakan di Jalan Anggrek Hitam. Aku tahu soal laboratorium racun kamu. Aku tahu soal arsenik, racun tikus, dan kalender dengan tulisan, dosis terakhir, itu. Wajah suamiku berubah pucat pasi seketika, seolah darah di wajahnya tersedot habis. Matanya bergerak liar, kepanikan mulai merayap. Kakakmu? Kamu ngarang cerita dari mana? Kamu pasti halusinasi. Aku punya fotonya, Mas, teriakku, mengeluarkan ponselku dan menunjukkan layar galeri yang menampilkan foto polis asuransi jiwa dengan tanda tangan palsu ibu. Aku juga tahu soal asuransi 2 miliar itu. Kamu gadaikan nyawa ibuku demi uang judi online kamu, kan? Kamu iblis, Mas. Kamu kasih racun sedikit-sedikit biar ibu mati perlahan, biar kelihatan sakit wajar. Dasar biadab. Melihat bukti itu, wajah panik suamiku lenyap. Perlahan, bibirnya menyunggingkan senyum miring. Senyum yang membuatku sadar bahwa aku sedang berhadapan dengan orang gila. Wah, pinter juga kamu ya, kekehnya. Tawa kecil yang kering dan mengerikan. Kirain kamu cuma istri bodoh yang cuma bisa masak dan ngangkang. Ternyata kamu berbakat jadi detektif. Pengakuan itu keluar begitu saja dari mulutnya, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kenapa, Mas? Kenapa kamu tega? Tanyaku lirih, air mataku mulai menetes. Kenapa? Karena aku butuh uang. Teriaknya tiba-tiba, membuatku tersentak. Wajahnya memerah penuh amarah. Kamu pikir gampang jadi kepala keluarga dengan gaji pas-pasan? Utangku banyak. Ratusan juta. Kalau si tua bangka ini mati, kita kaya. Asuransi cair, utang lunas, kita bisa hidup enak. Harusnya kamu dukung aku, bukan malah sok suci begini. Dengan cara membunuh orang tua? Kamu sakit jiwa? Jeritku. Persetan dengan moral, ia menyambar mangkuk obat itu lagi. Minggir kamu. Kepalang tanggung. Kalau dia mati sekarang, kita tetap dapat duitnya. Biar aku paksa dia minum sekarang. Ia berbalik cepat ke arah ibu, berniat menuangkan seluruh isi mangkuk itu langsung ke mulut ibu.
Jangan. Aku melompat, menerjang tubuhnya. Aku memukul tangannya sekuat tenaga. Piar. Mangkuk keramik itu terlempar, menghantam lantai dan pecah berkeping-keping. Cairan hitam pekat itu muncrat kemana-mana, mengotori dinding, lantai, dan kaki kami. Suamiku meraung marah. Ia berbalik dan menampar wajahku dengan keras. Plak! Rasa panas menjalar di pipiku, pandanganku berkunang-kunang, dan aku jatuh tersungkur di lantai. Sudut bibirku terasa perih dan berdarah. Istri kurang ajar. Kamu gagalkan rencana aku. Ia menendang kakiku, lalu membungkuk, tangannya mencekik leherku. Kalau gitu kamu aja yang mati sekalian. Biar sekalian aku habisi kalian semua. Cekikannya kuat sekali. Napasku tercekat. Aku meronta, mencakar tangannya, tapi tenaganya jauh lebih besar. Matanya melotot, urat-urat lehernya menonjol. Aku melihat kematian di depan mataku. Tolong. Cicitku lemah. Tiba-tiba, braaak. Pintu depan rumah terdengar hancur didobrak. Suara langkah kaki berat berderap masuk seperti gemuruh guntur. Polisi. Tiarap. Jangan bergerak. Teriakan Rudi terdengar menggelegar. Suamiku terkejut. Cengkeramannya di leherku melonggar. Ia menoleh ke arah pintu kamar dengan wajah ketakutan. 3 orang polisi berpakaian preman dan 2 berseragam, lengkap menyerbu masuk ke dalam kamar sempit itu dengan senjata teracung. Angkat tangan. Lepaskan korban. Bentak Rudi, mengarahkan pistolnya tepat ke kepala suamiku. Suamiku melepaskan aku dan mundur teratur. Tangannya gemetar terangkat ke atas. Pak, ini salah paham. Pak, istri saya histeris. Saya cuma mau nenangin. Diam kamu. Salah satu polisi langsung maju, menendang lutut suamiku hingga ia jatuh berlutut. Dengan cepat, tangan suamiku ditekuk ke belakang. Bunyi krek terdengar saat borgol dipasangkan dengan kasar. Kalian gak punya hak. Saya ini warga baik-baik. Ini urusan rumah tangga. Suamiku masih mencoba berteriak, meronta-ronta seperti babi hutan yang terjerat perangkap. Aku terbatuk-batuk, memegangi leherku yang sakit, berusaha duduk. Rudi segera membantuku. Kamu gak apa-apa. Aku mengangguk lemah, air mata deras mengalir. Tangkap dia, Ruth. Dia monster. Racunnya ada di lantai. Tunjukku pada ceceran cairan hitam di lantai. Saat suamiku digiring keluar kamar dengan paksa, tiba-tiba pintu kamar Rino terbuka. Anakku berlari keluar. Aku pikir dia akan lari ke pelukanku, tapi tidak. Dia berlari ke arah ayahnya yang sedang diseret polisi. Ayah, teriak Rino. Suamiku menoleh, wajahnya penuh harap. Rino, bilang sama Pak Polisi, ayah orang baik kan? Ayah sayang Rino kan? Tolong ayah, nak. Rino berhenti tepat di depan ayahnya. Napasnya memburu, dadanya naik turun menahan emosi yang meluap-luap. Air mata membanjiri pipi gembilnya. Dengan tangan gemetar, dia menunjuk wajah ayahnya. Ayah bohong, teriak Rino histeris, suaranya melengking menyayat hati. Rino dengar semuanya. Ayah bilang di telepon mau bikin nenek mampus. Ayah bilang nenek nyusahin. Ayah jahat. Ayah mau bunuh nenek demi uang judi. Rino benci ayah. Rino takut sama ayah. Teriakan anak kecil itu membungkam seluruh ruangan. Bahkan para polisi pun terdiam sejenak merasakan betapa dalamnya luka yang ditanggung bocah 10 tahun itu. Wajah suamiku runtuh. Harapan terakhirnya untuk memanipulasi keadaan hancur lebur oleh kesaksian anak kandungnya sendiri. Ia menunduk dalam, tak berani menatap mata anaknya. Bahunya merosot kalah. Bawa dia, perintah Rudi dingin. Suamiku diseret keluar seperti sampah, meninggalkan kami, aku, Rino, dan ibu yang masih terbaring tak berdaya, dalam kehancuran yang menyakitkan. Namun setidaknya, kami masih bernapas. Suara sirine mobil polisi yang meraung-raung membawa suamiku pergi perlahan menghilang di kejauhan, digantikan oleh suara sirine lain yang tak kalah menyayat hati, ambulans. Begitu polisi membawa suamiku, tubuhku yang tadinya dipenuhi adrenalin mendadak lemas seperti jeli. Aku merosot di lantai kamar, memeluk Rino yang menangis terseduh-seduh. Tapi aku tahu, aku belum boleh istirahat. Perang belum usai. Ibu masih sekarat.
Para petugas medis yang datang dengan ambulans bergerak cepat dan taktis. Mereka memasang oksigen ke hidung ibu, mengecek nadi yang lemah, dan langsung mengangkat tubuh ringkih itu ke tandu. Melihat tubuh ibu yang hanya tinggal tulang berbalut kulit itu diangkat, hatiku rasanya diremas. Bagaimana mungkin aku membiarkan ini terjadi begitu lama? Bagaimana mungkin aku buta selama berbulan-bulan? Bu, ikut di ambulans ya, kata seorang perawat pria. Aku mengangguk cepat. Aku menitipkan kunci rumah pada Bu Rati, tetangga sebelah yang sudah berdiri di teras dengan wajah pucat pasi, karena syok melihat kejadian penangkapan tadi. Bu, tolong kunciin rumah ya. Saya harus bawa ibu. Di dalam ambulans, aku menggenggam tangan ibu yang dingin membeku. Rino duduk di sampingku, masih sesenggukan, tapi tangannya yang kecil ikut memegang tangan neneknya. Bunyi nguik-nguik sirine membelah kemacetan kota, seirama dengan doa-doa yang kurapalkan tanpa henti. Jangan pergi dulu, Bu. Tolong bertahan. Si jahat sudah pergi. Ibu harus lihat kami bebas. Sesampainya di IGD Rumah Sakit Umum Daerah, ibu langsung dilarikan ke ruang resusitasi zona merah. Aku dan Rino tertahan di luar. Pintu kaca otomatis itu tertutup, memisahkan kami dari satu-satunya keluarga yang tersisa. Jam demi jam berlalu dengan sangat lambat, rasanya seperti setahun. Aku duduk di kursi tunggu besi yang dingin, memangku Rino yang akhirnya tertidur karena kelelahan menangis. Setiap kali ada perawat yang keluar, jantungku serasa mau copot. Pikiranku dipenuhi skenario terburuk. Racun itu sudah masuk berbulan-bulan. Arsenik itu akumulatif. Ginjal ibu, hati ibu, apakah masih bisa diselamatkan? Sekitar pukul 2 siang, seorang dokter parubaya dengan jas putih yang tampak lelah keluar memanggil namaku. Keluarga Ibu Kartini? Aku langsung berdiri, memindahkan kepala Rino ke tas yang kujadikan bantal. Saya, Dok. Saya anaknya. Gimana kondisi ibu? Dokter itu, yang nama tagnya bertuliskan Dr. Gunawan, spesialis penyakit dalam dan toksikologi, menghela napas panjang. Ekspresinya serius, membuat lututku gemetar. Bu, kami menemukan kadar arsenik yang sangat tinggi dalam darah dan urin pasien. Selain itu, ada jejak steroid dosis tinggi yang menyebabkan pembengkakan organ dalam tapi penyusutan massa otot. Ini keracunan kronis, Bu. Sudah berlangsung lama. Air mataku menetes lagi. Tapi ibu bisa selamatkan, Dok? Dokter Gunawan menatapku iba. Jujur saja, kondisinya sangat kritis. Ginjalnya sudah mengalami gagal fungsi tahap 4, dan fungsi hatinya sangat buruk. Racikan yang diminumkan itu sangat korosif. Kami sudah melakukan bilas lambung untuk mengeluarkan sisa cairan terakhir, dan sekarang kami pasang alat cuci darah untuk menyaring racun dari darahnya. 24 jam ke depan adalah masa paling menentukan. Kalau jantungnya kuat, ada harapan. Tapi ibu harus siap dengan segala kemungkinan. Dunia rasanya runtuh. Suamiku memang sudah ditangkap, tapi dampaknya masih menghantui nyawa ibuku. Lakukan yang terbaik, Dok. Tolong ibu saya, berapapun biayanya. Kami usahakan semaksimal mungkin. Ibu berdoa saja. Dokter itu menepuk bahuku pelan lalu kembali masuk ruang ICU. Malam harinya, Rudi datang ke rumah sakit. Ia masih memakai seragam polisinya, wajahnya tampak lelah tapi puas. Ia membawa sebuah map tebal. Gimana ibumu? Tanyanya sambil duduk di sampingku. Kritis, Rud. Harus cuci darah. Racunnya parah banget. Jawabku lirih. Rudi menggeram marah. Dasar laki-laki biadab. Dia sudah ngaku semuanya di interogasi tadi, walau awalnya masih ngeles. Tapi setelah kita tunjukin bukti chat dia sama bandar judi online dan riwayat pencarian dia di dark web, soal cara bikin racun arsenik, dia nggak bisa berkutik lagi. Rudi membuka map itu, memperlihatkan foto-foto barang bukti. Ada foto botol-botol racun di kontrakan, dan ada juga tangkapan layar percakapan di ponsel suamiku. Lihat ini, tunjuk Rudi pada sebuah chat. Bos, sabar ya. Minggu ini cair asuransi mertua gua. 2 miliar. Utang gua yang 500 juta langsung lunas, sisanya gua deposit lagi buat main slot. Aku membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Jadi nyawa ibuku hanya seharga deposit judi slot? Kemarahan yang tadinya sudah mereda kini membara lagi.
Betapa murahnya kami di matanya. Betapa tidak berharganya keluarga ini dibandingkan kecanduannya pada judi online. Dia juga ngaku malsuin tanda tangan ibumu pas ibumu lagi tidur. Dia jiplak pakai kertas karbon. Polis asuransi itu asli, tapi didapat dengan cara ilegal. Pihak asuransi sudah kami hubungi dan mereka siap membatalkan polis serta menuntut balik suamimu atas dugaan penipuan, jelas Rudi. Hukumannya apa, Ruth? Tanyaku dingin. Percobaan pembunuhan berencana, KDRT berat, penipuan, pemalsuan dokumen. Ini pasalnya berlapis-lapis. Jaksa pasti nuntut hukuman maksimal. Penjara seumur hidup, atau minimal 20 tahun. Dia bakal membusuk di penjara sampai tua. Karirnya tamat, hidupnya tamat. Bagus, desisku. Aku mau dia ngerasain sakitnya sendirian di sel sempit. Sama kayak ibu ngerasain sakit di kamar sempit itu berbulan-bulan. Seminggu kemudian, ada mukjizat. Setelah koma selama 5 hari, ibu akhirnya sadarkan diri. Saat itu aku sedang mengelap tangannya dengan waslap hangat. Tiba-tiba jari telunjuk ibu bergerak pelan. Kelopak matanya bergetar, lalu terbuka perlahan. Matanya masih sayu, tapi sudah ada kehidupan di sana. Bu. Panggilku tercekat. Ibu dengar aku. Ibu menatapku, lalu tatapannya beralih ke Rino yang sedang tidur di sofa. Bibirnya bergerak lemah, tanpa suara. Aku mendekatkan telingaku. Haus. Bisiknya sangat pelan. Aku menangis bahagia. Aku segera memanggil dokter. Setelah diperiksa, Dokter Gunawan bilang ini keajaiban. Fungsi organ ibu perlahan membaik meski tidak akan pernah kembali 100% normal. Ibu akan butuh cuci darah rutin seumur hidupnya karena ginjalnya sudah rusak permanen. Tapi setidaknya, ibu hidup. Ibu selamat. Sebulan kemudian, proses persidangan dimulai. Berita tentang kasus ini viral di media sosial. Judul-judul berita clickbait bermunculan, suami racuni mertua demi judi online, anak SD bongkar kejahatan ayah kandung. Tetangga-tetangga yang dulu memuji suamiku sebagai menantu idaman, kini berbalik mencaci makinya. Setiap kali aku ke pasar atau ke warung, orang-orang berbisik-bisik. Ada yang kasihan, tapi banyak juga yang sok tahu. Makanya Mbak, kalau cari suami itu diteliti dulu bebet bobotnya, nyinyir seorang ibu-ibu di tukang sayur. Kelihatannya alim, ternyata judol. Kata-kata itu menyakitkan, tapi aku memilih tuli. Aku fokus pada pemulihan ibu dan Rino. Aku menjual rumah kami. Terlalu banyak kenangan pahit di sana. Setiap sudut rumah itu mengingatkanku pada senyum palsu suamiku saat menyuapi ibu racun. Uang hasil penjualan rumah kupakai untuk melunasi biaya rumah sakit yang tidak sedikit, karena BPJS sempat bermasalah akibat ulah suamiku yang tidak bayar iuran, dan sisanya kami pakai untuk membeli rumah petak sederhana di pinggiran kota yang udaranya sejuk. Kami memulai hidup baru dari nol. Benar-benar nol. Aku kembali bekerja menerima pesanan catering kecil-kecilan. Rino pindah sekolah. Ibu menjalani hari tua di kursi roda. 6 bulan berlalu sejak hari Minggu yang mengerikan itu. Kami sedang duduk di teras rumah baru kami. Langit sore berwarna jingga kemerahan, sangat indah. Rino sedang bermain bulu tangkis dengan anak tetangga sebelah. Tawanya yang renyah terdengar lepas. Tawa yang sempat hilang selama berbulan-bulan karena ketakutan. Aku menyuapi ibu potongan buah pepaya. Kulit ibu sudah tidak hitam lagi, meski masih keriput. Matanya sudah jernih. Enak, Bu? Tanyaku. Ibu mengangguk pelan, tersenyum tulus. Enak, nak, manis. Lebih manis daripada obat herbal mahal itu. Canda ibu, sarkasme yang membuatku tertawa kecil tapi juga perih. Tiba-tiba ibu memegang tanganku. Genggamannya masih lemah, tapi hangat. Kamu jangan merasa bersalah terus ya, enduk. Ibu tahu tiap malam kamu nangis pas sholat. Kamu merasa bodoh karena nggak tahu kelakuan suamimu. Air mataku merebak. Ibu selalu tahu. Aku memang bodoh, Bu. Aku istri yang nggak peka. Aku biarin ibu diracun di depan mataku sendiri. Nggak, itu bukan salahmu, potong ibu tegas. Setan itu memang pinter nyamar. Kamu justru penyelamat ibu. Kalau kamu nggak percaya sama Rino, kalau kamu nggak nekat ke gudang itu, ibu udah jadi tanah sekarang. Kamu anak yang kuat.
Ibu bangga punya anak perempuan kayak kamu. Aku memeluk ibu erat-erat, menumpahkan segala sisa trauma yang masih mengendap di dada. Pelukan ibu adalah obat yang sesungguhnya. Obat yang menyembuhkan jiwaku yang terkoyak. Dari kejauhan, Rino berlari menghampiri kami. Keringat bercucuran di dahinya, wajahnya merah padam karena kepanasan, tapi senyumnya lebar sekali. Bu, Nek, lihat Rino menang. Serunya bangga sambil memamerkan raketnya. Aku merentangkan tangan, dan Rino langsung menghambur ke pelukanku dan pelukan neneknya. Kami bertiga berpelukan di bawah langit senja. 3 penyintas yang berhasil lolos dari maut. Aku teringat suamiku, mantan suamiku, yang kini sedang mendekam di penjara Nusa Kambangan dengan vonis 20 tahun penjara. Biarlah dia membusuk di sana bersama penyesalan dan utang-utangnya. Dia pikir dia bisa menentukan kapan dosis terakhir hidup kami. Dia salah besar. Tuhan masih sayang pada kami. Hari Minggu itu memang dia rencanakan sebagai akhir hidup ibu, tapi nyatanya, itu menjadi awal hidup baru bagi kami. Hidup yang sederhana, tanpa kemewahan, tanpa janji manis palsu, tapi penuh dengan ketulusan dan rasa aman. Dan bagi kami, itulah definisi bebas yang sesungguhnya. Kami pun masuk ke dalam rumah, menutup pintu, dan menguncinya. Bukan karena takut pada monster di dalam rumah, tapi untuk menjaga kehangatan cinta yang kami miliki agar tidak keluar. Malam ini, kami akan tidur nyenyak, tanpa mimpi buruk, tanpa rasa takut.